Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima dari kelas 9H. Saya akan mempresentasikan bab 5 tentang Wali Songo. Pertama, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Jainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, putri Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel dilahirkan di Aceh tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel termasuk perancang kerajaan Islam Demak dengan ibu kota Bintoro. Beliau wafat di Surabaya pada tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel. Yang kedua, Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal juga dengan nama Maulana Maghribi, Syekh Maghribi, serta Syekh Jumadil Kubro. Beliau dianggap sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Pulau Jawa, sehingga kedatangannya menandai pemulaan masuknya Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik meninggal pada 12 Rabiul Awal 882 Hijriah atau 8 April 1419 dan dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat tahun 1525 di Tuban. Beliau dikenal dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel sekaligus saudara sepupu dari Sunan Kalijaga. Beliau berdakwah di daerah Tuban dengan menggunakan media wayang dan gamelan sesuai dengan kegemaran orang Jawa. Beliau juga yang mendidik Raden Patah hingga kelak menjadi raja kerajaan Demak. Yang keempat, Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan dikenal juga dengan nama Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra Maulana Ishak. Beliau mendakwah di daerah Giri dan sekitarnya serta banyak mengirimkan para dai keluar Jawa. Sunan Giri adalah pencipta permainan anak-anak bernuansa religius seperti Julungan Gendir, Perit, Jorgulo, Cublak-Cublak, Subang, dan Lir-Ilir. Beliau wafat pada tahun 1506 dimakamkan di daerah Giri, Gresik. Yang kelima, Sunan Derajat. Lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 dengan nama asli Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau juga termasuk salah satu putra Sunan Ampel. Tembang Jawa Pangkur diciptakan Sunan Derajat sebagai media dakwah. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik. 6. Sunan Kalijaga. Memiliki nama asli Raden Masyahid. Ayahnya adalah Raden Sahur Tumenggung Wilwatika yang menjadi Bupati Tuban, sedangkan ibunya bernama Nawangrum. Nama Kalijaga dalam satu versi berasal dari bahasa Arab dari kata Qadijaka, pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian, tetapi pendengaran orang Jawa adalah Kalijaga. Sunan Kalijaga dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan seni wayang kulit serta gamelan yang dipergunakan sebagai media dakwah Islam. Selain itu, beliau juga mengembangkan seni suara, ukir, busana, pahat, serta kesusastraan. Yang ketujuh, Sunan Kudus. Lahir dengan nama Ja'far Shadiq. Beliau memiliki silsilah yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Sunan Kudus berdakwah di daerah Kudus dan sekitarnya. Beliau termasuk seorang ulama yang menguasai berbagai ilmu seperti fikih, ushul fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan logika. Oleh karena itu, beliau mendapat gelar Waliul Ilmi, orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus juga menciptakan gending, markumbang, dan minjil. Yang ke-8, Sunan Muria. Lahir dengan nama asli Raden Umar Syahid atau Raden Prawoto. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dalam berdakwah, Sunan Muria cenderung memilih tempat yang jauh dan terpencil dengan menyelenggarakan semacam kursus-kursus keagamaan bagi kaum pedagang, nelayan, dan rakyat biasa. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 1448. Beliau merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Beliau berdakwah mengajarkan agama Islam di daerah Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sunda Kelapa, serta Banten.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.